Dikutip dari Atartia hingga Senin siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,40% di level Rp18.130 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi perdagangan lainnya pemirsa, di mana tekanan terhadap rupiah semakin dalam di perdagangan awal pekan dengan dolar Amerika Serikat menembus level psikologis berikutnya di 18.100 per dolar Amerika. Dikutip dari Atartia hingga Senin siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,40% di level Rp18.130 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,17% di level Rp18.075 per dolar Amerika. Pasca pembukaan, rupiah melanjutkan pelemahan di 0,38% ke level Rp18.110 per dolar Amerika dan intraday sempat melemah ke Rp18.132 per dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat di 0,22% ke level 101,178. Penguatan dolar Amerika terjadi seiring kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak ke inflasi dan membuat prospek kenaikan suku bunga Bank Sentral Global kembali menjadi perhatian pasar. Inflasi yang kembali meningkat bisa memperbesar peluang kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika The Fed, di mana saat ini pelaku pasar mulai condong memperkirakan The Fed dapat menaikkan suku bunga 2 kali hingga akhir tahun. Berdasarkan CME Fed Watch Tool, peluang mensinyalkan untuk 2 kali atau lebih kenaikan suku bunga hingga rapat Desember di 52,1%, naik dibandingkan 47,6% di Jumat pekan lalu. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp18.141. Update jelang penutupan, pasca penutupan nilai tukar rupiah pelemahannya terbatas di 0,19% dan meninggalkan level 18.100-an, tepatnya di Rp18.091 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di Rp20.665, pound sterling di Rp24.273, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,75. Informasi komoditas harga minyak dunia kembali melesat di awal pekan di tengah ketegangan baru Amerika dan Iran. Harga emas merosot di 1,2% di Senin pagi seiring penutupan Selat Hormuz yang mendorong lonjakan harga minyak. Sementara harga batubara dunia melemah sepanjang pekan kedua Juli 2026 dipengaruhi penurunan permintaan dari Tiongkok. Harga minyak dunia kembali melesat di perdagangan Senin pagi waktu Indonesia. Ketegangan baru antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah memicu kekhawatiran pasar terhadap keamanan pasokan energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Berdasarkan data definitif pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak September di $79,27 Amerika per barel, melonjak 4,29% dari penutupan Jumat di $76,01 Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika naik 4,38% ke $74,54 Amerika per barel dari posisi akhir pekan lalu di $71,41 Amerika per barel. Kenaikan tersebut sekaligus membawa harga Brent ke level tertinggi sejak pertengahan Juni lalu, dan dalam 2 pekan Brent sudah menguat 10,8%. WTI menguat 8,7% dibandingkan awal bulan yang berada di $68,58 Amerika per barel. Emas turun lebih dari 1% di perdagangan Senin pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran atas penutupan Selat Hormuz yang mendorong lonjakan harga minyak. Kondisi tersebut memicu kembali ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk meredam tekanan inflasi. Mengutip Reuters, emas spot melemah 1,2% ke $4.072,78 Amerika per troy ounce per pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Sentimen pasar dipengaruhi memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Diketahui kedua negara kembali saling melancarkan serangan rudal dan drone dengan Teheran di minggu waktu setempat menargetkan sejumlah fasilitas milik Amerika di negara-negara kawasan Teluk serta menyatakan kembali menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan minyak dunia. Eskalasi konflik tersebut mendorong harga minyak melambung sekitar 4%.
Harga batubara dunia melemah sepanjang pekan kedua Juli 2026 dipengaruhi penurunan permintaan China. Berdasarkan data definitif, harga batubara acuan Newcastle kontrak pengiriman September melemah 2,2% menjadi $128,75 Amerika per ton di Jumat pekan lalu. Pelemahan ini memberatkan kinerja batubara hingga dalam sepekan terakhir turun 0,19%. Turunnya harga batubara dunia dibayangi melemahnya permintaan dari China yang menjadi penopang utama harga batubara di kawasan. Pelemahan yang awalnya terjadi di pasar domestik China kini telah menyebar ke pasar batubara laut sehingga menyeret turun harga batubara acuan Newcastle Australia, harga FOB Indonesia, harga batubara impor di India. Pasar kini dihadapkan ke kondisi persediaan yang meningkat dan konsumsi yang melambat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI masih melanjutkan penguatan di 3,19% di level $73,75 Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,18% di $16.539,13 Amerika per metrik ton. Emas melemah di 1,08% di $4.069,45 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2026 menguat di 0,42% di level Rp4.532 Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Posisi saat ini di 30 menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau mengalami penguatan yang cukup signifikan di 0,51% dan diperdagangkan di level 5.955,501, menjauhi level intraday terendah hari ini di mana indeks harga saham gabungan sempat melemah dalam ke level 5.894,147. Di mana secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini sempat menembus ke level intraday tertingginya di 5.974,651. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari beberapa saham big cap pemirsa. Ada Astra International melemah di 0,62% di 4780. Intraday hari ini sempat mengalami koreksi ke 4730 dan membuat indeks harga saham gabungan laju penguatannya terpangkas pemirsa. BBCA melemah di 0,81% di 6.100, memangkas dari sisi pelemahan di 0,81%. Dan juga memberikan kontribusi dari sisi pemangkasan pelemahan ke level Rp6.125 per sahamnya. Kemudian saham lainnya di mana posisi dari yang ikut menjadi pemberat DSSA melemah di 0,68% di 785. Antam hari ini koreksi dalam di 1,38% di 2870. Kemudian beberapa saham pendatang baru ada NTBK, JECX dan Rans hari ini dan juga Jelly masing-masing melemah di atas 14%, Rans 11%, JECX 5,94% dan NTBK melemah di 3,71% pemirsa. Kemudian pemberat juga datang dari TINS, hari ini melemah di 2,02% di Rp3.400 per saham, dan COCO hari ini juga melemah di 8,38% di Rp152 per sahamnya. Saham-saham yang masih menjadi penopang indeks harga saham gabungan berbalik pasca pelemahan beberapa waktu yang lalu. BRBT menguat di 3,70% di 1.680, BMRI menguat di 0,36% setelah intraday hari ini melemah ke 2.780, saat ini di Rp2.800 per sahamnya. Kemudian saham BMRI pemirsa juga berbalik menguat di 0,49%, 4.090. Intraday hari ini sempat melemah ke Rp4.020 per sahamnya. TPIA juga melaju di 0,83%, 1820. Raja naik signifikan di 4,43%, 4470 setelah merilis dimulainya stock split
di bulan ini pemirsa. BRMS juga menguat di 3,96% di 525. Bumi juga naik di 0,70% di Rp143 per saham. Dan saham big cap lainnya ada Telkom. Hari ini bertahan di zona hijau di 0,40%. Intraday tertinggi hari ini di 2520 sempat melemah ke 2460. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.